Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 10 kelas 3 SICD akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu tentang eksplorasi tools pengujian perangkat lunak Playwright untuk web automation testing. Nah, ini kami anggotanya itu terdiri dari saya sendiri itu Revisa Jovi dan rekan saya Veteran Tegalung dan juga Dan saya Cornelius Maritagal. oke, next. Nah, jadi di sini tujuan kami untuk mencoba tools Playwright itu untuk ngetesting website, itu adalah menjelaskan apa itu Playwright, lalu akan memahami konsep automation testing, dan juga akan mengetahui cara instalasi dan konfigurasi Playwright, lalu akan membuat test case sederhana, dan juga akan mencoba automation testing menggunakan Playwright-nya, lalu akan membaca dan juga menganalisis hasil pengujian, serta mengetahui kelebihan dan keterbatasan dari si Playwright itu sendiri. Apa itu software testing? Software testing adalah proses mengevaluasi perangkat lunak untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan, bebas dari kesalahan kritis, dan menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Tujuannya itu adalah menemukan bug atau defect, memastikan fungsi aplikasi berjalan dengan benar, memastikan kualitas perangkat lunak, mengurangi risiko kesalahan setelah aplikasi benar-benar digunakan. Apa itu Playwright? Playwright merupakan framework automation testing yang dikembangkan oleh Microsoft untuk menguji aplikasi web secara otomatis pada berbagai browser modern. Karakteristik Playwright ada yang open source gratis dikembangkan oleh Microsoft, mendukung Chromium, Firefox, dan WebKit, mendukung JavaScript, TypeScript, Python, Java, dan Net, mendukung pengujian lintas browser, memiliki fitur auto writing, screenshot, video, dan HTML report. Jenis testing yang didukung Playwright, aspek dan penjelasannya. Di dalam aspek digunakan untuk metode pendekatan, fokus pengujian, pengguna, lisensi, penjelasannya itu web automation testing, dynamic testing, functional testing, QA engineering, software tester, developer, open source gratis. Konsep Automation testing adalah proses pengujian perangkat lunak yang dilakukan menggunakan script sehingga langkah-langkah pengujian dapat dijalankan secara otomatis oleh tools. Alur automation testing yaitu pertama dimulai test case, kemudian test script, kemudian framework, kemudian assertion, lalu ke HTML report. Kelebihannya, pengujian lebih cepat, mengurangi human error, dapat dijalankan berulang, cocok untuk regression testing. Sebelum kita melakukan automation testing, kita harus membuat test case terlebih dahulu. Test case merupakan dokumen yang berisi skenario pengujian yang akan dilakukan, di mana di dalamnya itu terdapat langkah-langkah pengujian, data yang digunakan, serta hasil yang diharapkan. Nah, setelah test case dibuat, langkah berikutnya itu adalah membuat test script, di mana test script ini merupakan implementasi dari test case dalam bentuk kode program. Jadi dapat disimpulkan bahwa test case itu adalah rencana pengujian, sedangkan test script itu adalah pelaksanaan pengujian dalam bentuk kode. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke bagian assertion, di mana assertion itu merupakan proses untuk memverifikasi apakah hasil yang diperoleh itu sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Misalnya, setelah tombol login ditekan, kita mengharapkan aplikasi berpindah ke halaman inventory. Jika benar berpindah, maka tes dinyatakan pass. Namun jika tetap berada di halaman login itu maka akan muncul error. Maka tes dinyatakan fail. Maka selanjutnya itu terdapat di sini adalah test suite, di mana itu adalah kumpulan beberapa tes case yang dijalankan secara bersamaan. Misalnya kita memiliki 5 skenario pengujian yaitu login, logout, add to cart, remove cart, and then checkout. Kelima tes tersebut dapat dijalankan sekaligus dalam satu kali eksekusi menggunakan Playwright. Lalu selanjutnya itu konsep terakhir itu ada regression testing, di mana ini dilakukan ketika aplikasi mengalami perubahan. Misalnya setelah developer menambahkan fitur baru atau memperbaiki bug-nya, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak menyebabkan fitur lama itu tidak menjadi rusak. Lalu selanjutnya itu manfaat Playwright dalam software quality assurance, di mana dalam proses software quality assurance itu Playwright memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama itu adalah Playwright membantu mengurangi pekerjaan manual yang berulang. Misalnya jika terdapat 50 skenario pengujian, tester tidak perlu menjalankan semuanya secara manual karena Playwright ini dapat melakukannya secara otomatis. Lalu yang kedua itu proses pengujian menjadi lebih cepat. Skrip yang telah dibuat dapat dijalankan kapan saja tanpa harus mengulang langkah dari awal.
Lalu yang ketiga itu Playwright ini membantu mengurangi human error, di mana penguji manual seringkali menghasilkan kesalahan karena tester lupa melakukan suatu langkah ataupun salah memasukkan data. Dengan automation testing, setiap langkah selalu dilakukan dengan cara yang sama sehingga hasilnya lebih konsisten. Lalu yang selain itu juga Playwright mendukung cross-browser testing, di mana sehingga aplikasi dapat diuji pada Chromium, Firefox, dan juga WebKit menggunakan satu framework. Playwright juga mendukung continuous ataupun integrasi ataupun CI atau CD, sehingga proses pengujian ini dapat dilakukan secara otomatis setiap kali ada perubahan kode. Lalu yang terakhir itu Playwright menghasilkan berbagai evidence ataupun pengujian seperti HTML, repost, screenshot, video, recording, dan tracer viewer, eee, di mana evidence ini sangat membantu QA engineering dalam menganalisis hasil pengujian dan mencari penyebab kegagalan jika terdapat tes yang berstatus fail. Selanjutnya di sini akan saya menjelaskan tentang instalasi dari tools Playwright itu sendiri. Nah, jadi yang pertama-tama di Playwright itu harus dia mempunyai yang namanya Node.js karena dia berjalan di bahasa yang namanya TypeScript. Nah, jadi TypeScript itu adalah merupakan anaknya dari JavaScript gitu ya. Nah, jadi di sini pertama-tama kita buka dulu terminal kita itu boleh di CMD, boleh di kayak CMD di command prompt ini ataupun di VS Code terminal kita. Nah, jadi di sini kita ngecek dulu apakah saya punya Node-nya itu atau tidak. Nah, kalau misalnya punya, maka dia ada versinya. Tapi kalau tidak ada, itu kita instalasi aja ke website Node.js-nya ya. Nah, lalu kita akan ngecek juga apakah npm-nya juga ada atau tidak, karena untuk merunningkan si Playwright itu dia menggunakan npm. Nah, ini saya juga sudah punya npm-nya. Lanjut kita akan membuat folder project untuk si Playwright. Pertama-tama kita buat dulu foldernya, yang mana itu saya anggap aja namanya itu adalah demo Playwright. Nah, ini saya buat, lalu kita masuk dulu ke si demo Playwright tadi ya. Nah, ini sudah masuk dan di sini kita open folder aja untuk melihat lokasi si Playwright tadi. Nah, ini user Revista. Oke, cari demo Playwright. Oke, nih kita buka. Oke, tadi terminalnya tadi udah pas ya. Lalu di sini kita new terminalkan lagi. Pastikan dia CMD karena dia tuh berjalan di CMD. Nah, ini kan masih kosong ya. Nah, di sini kita akan membuat si project si Playwright-nya. Nah, yang pertama itu kita akan npm init dulu yang namanya Playwright kayak gini @let. Ini versi Playwright terakhir ya. Kita runningkan. Nah, ini tunggu sebentar. Nah, saat ada pilihan, ini saya pilih TypeScript karena pada umumnya Playwright itu berjalan di TypeScript. Lalu ini kita enter aja, ini juga kita no-kan saja, lalu ini juga kita yes-kan aja karena dia berjalan di browser. Lalu kita tunggu, ini bisa dilihat ya di sini, itu dia membuat package-package untuk si Playwright-nya nanti. Gitu. Nah, kalau sudah selesai, dia akan buat sedikit contoh test case-nya kayak gini. Nah, ini contoh ya. Nah, ini contohnya gitu. Nah, nanti kita akan nambahin tes-tes case-nya itu di dalam si folder test. Nah, ini untuk instalasi si Playwright-nya itu sendiri. Sekarang kita masuk ke pengujian codingannya, yang mana di sini saya ingin membuka atau menguji yang login tadi ya, yang mana expected rule kita saat kita mengklik tombol button login, maka dia akan masuk ke halaman dashboard. Nah, yang mana codingannya itu adalah seperti ini. Di sini dia akan pergi dulu ya ke si halaman HTTPS-nya si sistemnya itu tadi. Lalu di sini ada dia akan masuk dia ke dalam inputan namanya username. Ini adalah ID dari si box-nya si username tadi. Yang mana kita isi admin. Nah, di sini nih, ini kita testing kalau misalkan loginnya berhasil ya. Ini kita isi admin, lalu saat dia password kita juga isi admin 123. Nah, lalu kita klik buttonnya. Nah, lalu di sini kita akan harusnya akan masuk ke halaman dashboard index. Nah, jadi saat dijalankan itu adalah seperti ini. Namun ini nama filenya itu disesuaikan dengan nama filenya ya, login.spec.ts. Oh, sorry, kayak ini. Nah, ini. Lalu kita jalankan. Nah, di sini si Playwright itu sendiri dia memang menginputkan sendiri gitu. Jadi dia yang menjalankan sistemnya itu sendiri tanpa kita otak-atik. Nah, jadi di sini kita tunggu aja. Ini kursor saya di sini. Nah, dia sudah mengisi sendiri. Lalu saat dia login,
maka dia akan menampilkan halaman dashboard. Nah, setelah dia menampilkan dashboard, maka dia sudah berhasil selama 27 detik. Nah, ini menandakan bahwa halaman login saat menginfokan username-nya admin dan admin 123, maka dia sudah berhasil menampilkan dashboard-nya. Dan caranya kalau kita mau lihat report-nya, itu bisa diketik yang seperti yang biru-biru ini ya. Ini untuk si report-nya. Itu npx playwright show report seperti ini. Oke, kita jalankan. Nah, ini artinya dia error nih, karena dia port yang segini itu dia sudah digunakan. Ini port defaultnya. Oleh karena itu kita pakai port buatan aja ya, yang mana nama portnya itu misalkan 3000 gitu. Dan jalankan. Oke, dia akan membuka port 3000. Nah, ini artinya dia login berhasil di nama browsernya itu adalah Chromium gitu. Nah, itu untuk pengujian yang pertama. Itu hasilnya gitu ya. Kedua, yaitu tentang search system user yang positif. Nah, di sini itu dimulai dari yang seperti tadi masuk ke dalam halaman loginnya. Ini dia pastinya dia akan melewati akses login gitu karena kan sebelum dia mencapai ke dalam halaman dashboard dia harus melakukan login dulu. Nah, ini kita login dulu seperti tadi. Ini saya sengaja pakai delay supaya nggak terlalu cepat itu pergerakannya itu. Lalu dia bisa tunggu di dashboardnya dulu selama 15 detik. Nah, di sini. Nah, di sini dia akan mencari kolom nih, oh ya sini masuk menu admin. Di sini dia akan memasuki menu admin yang ada di sidebar tadi. Nah, saat dia mengklik menu adminnya itu, maka dia akan menampilkan halaman adminnya. Nah, setelah itu dia akan mengklik juga kolom username yang untuk mencari username. Nah, di sini kita akan mencari username yang namanya admin yang tersedia gitu ya. Yang namanya admin, lalu kita klik research, klik research, terus langsung tunggu hasil. Nah, expect-nya itu akan menampilkan yang datanya yang namanya admin gitu. Lalu kita runningkan. Ini kita berhentikan dulu. Nah, running-nya itu sama kayak tadi, cuman bedanya ini kita tesnya itu nama filenya ya, itu adalah search system user seperti ini. Lalu kita enter. Lalu kita tunggu aja si playwright-nya bekerja ngetesting sendiri. Ini kursornya saya di sini dan saya tidak ada ngapa-ngapain. Ini tunggu si playwright-nya mengetik sendiri ya. Nah, dia mengetik admin, lalu dia juga akan mengetik passwordnya. Oke, dia nampil ke dashboard, lalu dia ngeklik admin dan dia akan mengklik si username-nya. Admin, oke, lalu dia akan ke search. Nah, dia akan menampilkan nih record found-nya. Nih, dia akan menampilkan si admin ini. Nah, itu. Nah, dan dia laporannya itu dia lulus, dia berhasil gitu ya. Dan selama 45 detik gitu, selama 45 detik. Nah, lalu kita akan menampilkan reportnya seperti tadi, kita tes apakah dia port 3000-nya bisa digunakan. Oke, dia ternyata portnya bisa digunakan. Nah, seperti ini. Nih, ini udah bisa menampilkan berhasil gitu ya tes case yang kedua. Nah, itu untuk yang kedua. Yang mana itu dia positif tadi kan dan dia memang memunculkan data. Gimana kalau misalkan kita inputnya yang negatif? Yaitu saat dia nggak ada nih yang saya bilang tadi Revista. Ini isi codingannya itu sama aja, yang membedakan itu hanya nih di Revista ini ya. Di Revista itu dia tidak menampilkan apa-apa. Nih, dia harusnya menampilkan no record found. Nah, saat kita jalankan, ini kita berhentikan dulu. Saat kita jalankan, ini juga kita tambahkan ya, negatif. Kita jalankan, itu saya jalankan di Chromium ya, hanya di browser Chromium. Karena pada umumnya kan memang di browser Chrome gitu. Kita tunggu aja. Oke, langsung masuk dia ke dalam halaman dashboardnya. Klik menu admin. Nah, di sini dia berusaha untuk mengetik username itu adalah Revista. Ya, lalu dia akan melakukan search dan dia akan menampilkan no record found. Nah, ini dia no record found ya. Itu bukti kalau misalkan ini merupakan test case yang negatif, tapi dia berhasil. Nih, dia pas selama 44 detik. Nah, itu bukti dia berhasil. Dan reportnya itu adalah seperti ini. Oke. Nah, ini dia berhasil. Gitu ya. Ini saya lupa ganti nama ya, nanti saya ganti. Oke, dia sudah berhasil untuk running gitu. Nah, itu untuk test case yang ketiga, tapi di dalam kondisi negatif.
Oke, selanjutnya di sini saya ingin mencoba test case yang keempat, yaitu saat kita mencari employee name, yang mana di sini kita akan mencoba dengan namanya Amelia Brown. Nah, ini tuh dia di atas itu mirip aja ya sama test case yang kedua dan ketiga, yang mana dia dimulai dengan membuka websitenya, lalu dia akan login dulu dengan username dan password yang benar, lalu dia akan klik button, lalu dia mengklik menu PIM gitu ya, terus nanti dia akan mengisi namanya Amelia. Nah, kalau misalkan isinya nama Amelia, dia akan, bisa menampilkan si, autocomplete-nya. Jadi ada kayak Amelia, di bawahnya itu Amelia lagi gitu. Pas kita klik nanti dia akan menampilkan si Amelianya. Lalu saat kita ngeklik button search, maka dia akan memvalidasi kalau, menampilkan data si Amelia. Nah, jadi saat kita uji, itu, caranya seperti ini ya, pastikan dia nama filenya itu benar, lalu kita enter, lalu kita biarkan, playback-nya itu bekerja dengan sendirinya. Dia masuk menu PIM, lalu dia akan memilih employee name, dan dia akan mengetik Amelia. Lalu dia muncul autocomplete-nya seperti itu, lalu dia bisa search, dan juga saat search dia muncul Amelia dari bawahnya ya, tapi dia mungkin nggak nampak. Lupa saya besarin. Lalu dia juga akan melaporkan bahwa test case-nya itu berhasil bekerja selama 29 detik gitu. Lalu kita ingin menampilkan report-nya. Di sini saya ingin mencoba ngambil report yang di port yang sama, 3000. Oke, jadi di sini dia akan menampilkan bahwa, test case-nya benar ya, berhasil seluruhnya. Ini dia ada per function ya, per baris gitu, dia nguji tuh per baris. Nah, ini ada detail per, detiknya tuh berapa-berapa aja. Nah, ini untuk test case yang keempat. Lalu di test case yang kelima itu sama, cuman bedanya saat dia negatif, kondisinya negatif. Itu saat kita menginputkan yang namanya Revista, lalu dia mencari dan dia tidak akan menampilkan apa-apa, alias dia akan menampilkan hanya no record found. Jadi saat dijalankan, nah pastikan nama filenya itu benar ya, itu dijalankan dan biarkan si playwright-nya itu bekerja dengan sendirinya. Ini saya besarkan aja biar nampak. Oh, dia tidak mau ya karena dia memang sepotong gini aja ya udah. Oke, ini saya bantu-bantu scroll aja. Jadi saat dia mengklik employee name-nya, saya tidak ada mengetik apapun. Nah, jadi dia menampilkan no record found dan juga di sini juga no record found. Nah, seperti itu. Lalu dia akan membilangkan kalau dia berhasil juga nih satu pas dengan waktu 29 detik. Nah, saat kita ingin menampilkan reportnya juga bisa, detailnya ya. Nah, detailnya itu di laporannya itu kayak gini. Nah, seperti ini. Ini saya lupa ganti karena saya main kopas aja dari test case yang keempat, nanti saya ganti. Nah, jadi di sini nanti dia menampilkan per pengujiannya itu per baris gitu. Nah, ini untuk si apa namanya? Waktunya dibutuhkan saat dia menguji per baris ini. Nah, ini video saat dia nge-tracer atau ini ngeuji tuh. Ini buktinya. Ini bukti laporannya ya. Nah, seperti itu. Itu juga ada di setiap setiap test case gitu. Ini juga. Oh, dia nggak bisa karena dia nggak ada di sini. Nah, itu untuk laporannya. Oke. Sekian itu tentang pengujian 5 test case. Yang pertama login berhasil, lalu search sistem usernya yang berhasil, lalu yang tidak berhasil alias kondisinya negatif, lalu search employee-nya juga berhasil, dan saat search employee-nya itu negatifnya juga berhasil. Nah, itu adalah contoh pengujian dari 5 test case di sistem demo tadi gitu. Berdasarkan pengalaman kami selama menggunakan Playwork, terdapat beberapa kelebihan yang dapat dirasakan, di mana Playwork ini mudah dipelajari, gratis, memiliki dokumentasi yang lengkap, serta mampu menghasilkan report yang sangat informatif. Selain itu, fitur auto waiting membuat script itu lebih stabil dibandingkan beberapa tools yang lain. Namun, Playwork ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Pengguna tetap harus memahami dasar pemrograman agar dapat menulis test script-nya. Selain itu juga tampilan aplikasi berupa mockup lokator pada Scribe kemungkinan perlu diperbarui lagi. Oleh karena itu, kami merekomendasikan Firework untuk proyek aplikasi web yang membutuhkan automation testing dan regression testing. Sedangkan untuk pengujian performa ataupun keamanan, sebaiknya menggunakan tools lain yang memang dirancang khusus untuk tujuan tersebut.